Ya. Ya, oke. Perkenalkan ya, nama saya Cindy Anissa Irafianti dari Fakultas Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjadi konselor gitu ya di sesi konseling ini. Kalau boleh tahu nama Anda? Nama saya Rahmasani Aulia. Ya. Kelas 12. Kelas 11. Oh, berarti masih sekolah ya? Ya, masih sekolah. Ya. Berarti umur 16 ya? Umur 16. Kalau boleh tahu konseling ini saya dari mana? Dapat rekomendasi dari saudara, kebetulan saudaranya teman. Oh, teman aku ya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Intan. Oh, Intan ya. Oke, bagus ya. Tadi bagaimana perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar, tidak ada gangguan. Lancar ya, alhamdulillah. Gak macet? Tidak. Gak hujan juga ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau panas tadi panas nggak? Enggak, sedikit mendung. Cuma alhamdulillahnya tidak hujan. Oh iya, alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu tadi sebelum kesini habis dari mana atau sekarang habis sesi konseling ini mau kemana gitu? Dari rumah langsung ke sini. Oh, ya pulangnya udah nggak ada kegiatan apa-apa. Lagi free berarti ya. Kalau boleh tahu kegiatan selama seminggu kemarin Anda lagi sibuk apa? Kayak misalnya sekolah atau apa? Sibuk sekolah. Kadang kalau misalkan sekolah libur aku lebih main HP di rumah. Oh iya. Jadi sibukannya mungkin cuma sekolah doang ya? Ya. Oke. Bentar. Sebelum sesi konselingnya dimulai, saya izin menjelaskannya apa itu konseling. Jadi konseling adalah sebuah bantuan ya dari seorang konselor untuk klien untuk menyelesaikan suatu permasalahannya yang awalnya dari negatif menjadi ke positif. Di sini kan ada dua perannya, saya sebagai konselor dan Anda sebagai klien atau konseli. Nah, di sini saya juga izin memvideokan ya. Videonya akan dilihat oleh supervisor saya dan dosen pembimbing saya. Nah, kalau boleh tahu videonya boleh dilihat gak selain mereka? Kayak misalnya keluarga, teman? Tidak. Tidak ya? Keluarga, teman tidak boleh? Tidak. Oke, baik. Di sini saya juga izin mencatatnya hal-hal penting selama sesi konseling ini berlangsung. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke. Nah, di sini juga saya ingin memberitahu ya kalau di dalam BK itu ada 3 asas ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan ya, seperti yang tadi saya udah bilang, apapun selama sesi konseling ini berlangsung tidak akan bocor ya ke pihak manapun, akan dijaga gitu kerahasiaannya. Insya Allah aman lah gitu ya. Yang kedua mungkin ada asas kesukarelaan ya, Anda datang ke konseling ke saya gitu secara sukarela tanpa ada paksaan gitu ya. Mau ada paksaan dari siapapun, mau teman, keluarga gitu ataupun siapapun gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir ada asas keterbukaan ya. Nah, di sini tuh asas keterbukaan tuh ya saya sebagai konseli dan Anda sebagai konselor sama-sama terbuka di sesi konseling ini agar sesi konselingnya berjalan lancar. Oke, di sini sesi konselingnya juga berjalan sekitar 30 sampai 40 menit ya, dan ada 6 sesi, bisa kurang atau bisa lebih sesuai kondisi nanti Anda ke depannya gimana ya. Baik, apakah sudah dimengerti? Mengerti. Oke, saya sudah melihat ya intake info yang Anda isi kemarin. Sekarang boleh jelaskan ulang permasalahan yang sedang Anda alami? Permasalahannya tuh ketika saya sudah memegang handphone, kadang saya tuh lupa sama dunia luar. Kadang pokoknya nggak bisa diganggu lah kalau misalkan sudah memegang handphone. Kadang juga kalau dipanggil juga nggak dengar, jadi lebih fokus ke handphone gitu. Jadi meskipun ada orang yang udah
dengar, tapi saya tidak peduli karena saya lebih fokus kepada handphone. Oke, jadi di sini permasalahannya Anda tuh ini ya suka bermain handphone dan mengabaikan orang-orang di sekitar Anda gitu ya. Nah, kalau boleh tahu di HP ini Anda bermain apa? Bermain game. Bermain game ya. Jadi di HP ini Anda bermain game. Kalau boleh tahu, gamenya game apa? Roblox. Oh, Roblox ya. Iya, emang lagi banyak yang download juga ya. Lagi banyak yang main itu. Jadi Anda tuh jadi tidak dekat, tidak mempedulikan sekitar ya karena tidak mempedulikan sekitar. Terus kayak bodo amat sama sekitar, kadang tahu keadaan sekitar tapi akunya nggak peduli gitu. Iya, jadi kamu tuh malah memprioritaskan game gitu ya, dan memprioritaskan game, tahu kondisi luar tapi aku lebih milih fokus ke game gitu. Jadi ya oke, baik. Ada yang ingin diceritakan lagi? Ada. Apa? Jadi selama main handphone itu kadang kan kalau orang tua nyuruh aku dengar tapi tidak mau melakukan hal yang disuruh orang tua, terus jauh bersama teman. Jadi dunia aku tuh sekarang udah sibuk di handphone gitu sampai aku udah banyak jauh sama keluarga, sama teman. Oh, jadi kamu kamu tuh sudah menyadari ya dampak dari bermain game ini tuh kamu tuh jadi mengabaikan orang tua, jadi jauh dari teman. Iya. Tetapi kamu juga masih belum bisa lepas ya dari gamenya karena masih kebiasaan kan, belum bisa lepas dari kebiasaannya. Oke. Oke, Anda kan mengikuti sesi konseling ini ya. Dari sesi konseling ini tujuan apa yang ingin Anda capai? Ingin berubah. Ingin mengurangi bermain game, ingin mengurangi main game dan lebih fokus ke dunia luar. Oke, jadi di sini tujuan Anda tuh ingin memulai mengurangi game ya dan fokus kepada dunia Anda sendiri gitu ya, di dunia diri asli gitu ya, kayak ya di sekitar kayak tadi pengen lebih dekat orang tua, teman gitu ya. Oke. Nah, jika tujuan ini tercapai akan menjadi pribadi apa Anda ke depannya? Menjadi pribadi yang lebih mengerti kepada orang sekitar, ingin berubah menjadi pokoknya lebih peduli sama dunia sekitar, sama orang tua terutama, teman, saudara, sama ya semuanya. Oke. Jadi jika tujuan ini tercapai, Anda ingin menjadi pribadi yang lebih mengerti keadaan sekitar gitu ya, lebih kayak mengerti ya, lebih care, lebih peduli ke orang tua, lebih peduli ke teman gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi kan Anda bilangnya kalau permasalahan yang Anda alami itu tuh terlalu berfokus kepada game ya, game Roblox saya itu kayak kecanduan game gitu kan ya. Nah, tujuan yang Anda ingin capai itu mengurangi bermain game dan lebih dekat kepada keluarga dan teman ya. Nah, menurut Anda ada nggak faktor apa gitu yang membuat Anda jauh dari teman atau keluarga itu? Faktor apa yang membuat Anda jauh dari teman atau keluarga? Ya karena keseringan main handphone sampai orang-orang yang mau cerita ke aku atau mau mendekat ke aku tuh kadang aku yang nggak peduli, jadi orang-orang lebih menjauh dari aku. Jadi faktornya tuh mungkin kamu emang lebih memprioritaskan game gitu ya daripada orang-orang di sekitar kamu seperti keluarga, seperti teman gitu ya. Oke, baik. Boleh diceritakan nggak kenapa kamu tidak dekat dengan orang tua misalnya karena apa ya, karena emang kamu dari dulu gak dekat atau baru-baru pas kamu kecanduan game? Dari dulu emang dekat, kadang kan emang suka kumpul-kumpul juga kan. Cuma
gitu. iya. Karena aku lebih fokus ke game gitu kan, makanya sekarang jadi jauh karena ya aku ini terlalu fokus ke situ. Jadi faktor dengan tidak dekat orang tua emang karena game gitu ya, karena sebelum anda kecanduan game itu anda emang deket ya dengan orang tua. Tetapi semenjak kenal game anda sudah jauh, sudah tidak peduli gitu ya. Karena kan emang dari dulu aku sama orang tua tuh emang suka cerita-cerita gitu kan, emang jarang juga pegang HP. Cuma emang setelah ada game ini tuh aku jadi lebih fokus ke handphone, jadi nggak pernah dengar kata orang tua, udah nggak pernah lagi dengerin curhatan orang tua. Jadi ya udah sekarang udah kayak nggak terlalu dekat gitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu ada nggak alasan kenapa anda bermain game Roblox ini? Apakah di awalnya diajak teman atau gimana? Iya, awalnya dapat rekomendasi dari teman, terus diajak mabar juga kan. Oh ternyata seru, aku coba main sendiri lah, ternyata seru. Jadi sekarang sama temen juga kadang mabar, kadang enggak. Terus temen juga kadang kalau misalkan butuh aku lagi cerita, aku nggak dengar. Tapi kalau temennya, ayo main game, baru aku balas. Oh iya, ayo bareng. Jadi kamu kayak cuma ngerespon temen tuh kalau main game doang aja gitu ya, kalau ngajak main game. Nah kalau boleh tahu di dalam game ini tuh anda tuh ada temen baru apa gimana? Ada. Sampai mempedulikan sekitar? Iya, ada kayak temen buat main game, kayak main buat barengan gitu. Oke. Ada yang ingin diceritakan lagi? Tidak. Tidak. Nah, ketika anda menggunakan game ini kan pasti ada dampak negatifnya yang anda sadari, cuman emang belum bisa berubah gitu ya. Nah, kalau boleh tahu dampak negatif apa dari menggunakan game secara berlebihan ini? Dampak negatif dari menggunakan game. Dampak negatif. Ya kayak misalnya kamu jadi lupa waktu atau apa? Iya, jadi lupa waktu. Kadang aku main game tuh mulai dari sebenarnya setiap hari sih aku main, dari kadang malam sampai lupa tidur, nggak ingat waktu. Padahal besoknya sekolah, tapi aku keasikan main game sampai malam gitu. Jadi hasil kadang aku sekolah kesiangan karena aku malah main game sampai begadang kan. Jadi dampak negatif, Anda sudah menyadari gitu ya, ada dampak negatif dari bermain game ini, yaitu tadi kayak jadi tidak ingat waktu, jadi ke sekolah telat gitu ya. Nah, jika kita skalakan ya dari 0 sampai 10, yang dimana angka 0 itu Anda tidak perlu merasa berubah, dan angka 10 itu Anda perlu merasa berubah. Nah, di angka berapa Anda sekarang yang dirasakan? 9. Di angka 9 itu. Oke, di angka 9 bagus ya. Di angka 9 berarti Anda emang udah ada keinginan dari diri sendiri. Udah sadar. Iya, udah sadar. Ini emang keinginan diri sendiri. Jadi pengen berubah karena diri sendiri, enggak karena paksaan. Oke, baik, sudah bagus ya. Angka 9 kan tinggi banget ya. Ya. Itu sudah ada ya keinginan untuk berubahnya. Oke, baik. Nah, jika diskalakan kembali ya dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Anda tidak percaya diri untuk berubah, dan 10 Anda sangat percaya diri berubah gitu. Nah, di angka berapa Anda sekarang? 2. Oke, di angka 2 ya. Berarti Anda merasa kurang percaya diri ya untuk berubah? Iya, kurang percaya diri karena takutnya aku nggak terbiasa karena gara-gara handphone. Karena kan kadang aja ya kalau makan kayak pengen main game gitu. Jadi rasa percaya dirinya tuh masih kecil. Oke, baik. Nah, baik, tadi kan kita lihat ya angka Anda ingin berubah tuh di angka 9 ya, tetapi Anda tidak merasa percaya diri gitu untuk melakukan perubahan gitu ya. Nah, Anda juga di sini butuh berubah ya untuk mendekatkan diri ke teman sama keluarga dan mengurangi kecanduan game yang tadi ya. Nah, menurut Anda ada gak biar rasa kepercayaan diri Anda tuh meningkat untuk berubahnya? Caranya misalnya dengan lebih tahu bagaimana prioritas yang harus diprioritaskan
diri kepada orang tua, teman. Jadi kan aku juga sadar kayaknya kalau aku mulai dari sekarang udah kebiasaan dekat sama orang tua, teman, bisa jadi aku lupa juga sama handphone, atau enggak aku hapus game. Oke, baik ya. Jadi di sini Anda sudah tahu ya untuk cara meningkatkan dirinya itu tadi dengan kayak tadi salah satunya untuk menghapus game gitu ya. Berarti Anda bisa naik ya nanti di sesi selanjutnya misalnya kepercayaan diri untuk berubahnya. Bisa. Ya, di sini ada beberapa kertas kosongnya yang perlu Anda isi dengan nilai-nilai yang menurut Anda tuh bisa berubah. Misalnya nilai-nilai yang bisa bikin Anda berubah tuh misalnya ini ya, lebih berani misalnya itu ya. Nah, di sini Anda memilih nilai yang lebih berani kan. Nah, di sini Anda tulis aja bebas ada berapa ya, bebas mau berapa nilai yang Anda tulis. Di sini saya akan membagikan kertas kosong. Ya, coba saya lihat ya. Ini pulpen. Oke, di sini. Oh, santai aja. Oke, di sini jadi Anda memilih 4 nilai ya. Saya ingin sebutkan ya satu-satu. Yang pertama ada nilai keberanian, yang kedua ada motivasi, yang ketiga konsisten, dan yang keempat bertanggung jawab. Nah, kalau boleh saya tahu, boleh gak Anda menyebutkan alasan-alasan kenapa Anda memilih nilai ini untuk melakukan perubahan gitu ya di adiksi game Anda. Mungkin yang pertama ya, Anda memilih bertanggung jawab. Boleh sebutkan alasannya kenapa Anda memilih bertanggung jawab? Bertanggung jawab karena aku masih punya tanggung jawab, karena kan aku masih pelajar ya. Tanggung jawabku masih harus sekolah, harus belajar, dan ngapalin semua hal yang berkaitan dengan sekolah. Nah, pelajaran. Oke, jadi di sini Anda memilihnya bertanggung jawab karena Anda sudah menyadari gitu ya, masih ada tanggung jawab yang harus Anda lakukan selain bermain game gitu ya. Misalnya tadi apa ya, lagi belajar ya, belajar untuk sehari-hari, karena buat ulangan juga, terus pelajaran yang sebelumnya udah dipelajari saya hafal ulang gitu. Oke, jadi tanggung jawab di sini tuh
satu nilai yang bisa membuat Anda berubah itu adalah konsisten gitu ya. Karena kalau Anda tadi itu karena kalau nggak konsisten kan bisa jadi konsisten sampai kapanpun nggak akan bisa berubah. Bisa berubah ya. Oke, kalau boleh tahu konsisten dalam hal apa? Konsisten dalam mengurangi bermain HP tadi. Terus konsisten juga fokus ke sekolah, fokus ke keluarga, sama fokus ke teman-teman. Oke, jadi konsisten di sini adalah konsisten untuk mengurangi bahkan untuk enggak sama sekali gitu ya main game, sama lebih konsisten kayak menjalani kehidupan sehari-hari ya, kayak tanggung jawab yang tadi Anda sebut ya. Oke, bagus. Yang ketiga ada nilai keberanian ya. Kenapa di sini Anda memilih nilai keberanian untuk melakukan perubahan di kedepannya? Karena kita harus punya keberanian kan buat berubah, percaya diri. Soalnya kalau misalkan kita nggak punya keberanian, sama kayak tadi, sampai kapanpun nggak akan bisa berubah kalau kita nggak berani mencoba hal baru. Oke, jadi keberanian Anda memilih keberanian karena salah satu nilai itu bisa berubah Anda untuk kedepannya yang kayak tadi, kayak berani untuk melangkah ke depannya, berani untuk mengambil resiko, resiko dari Anda meninggalkan game apa gitu ya. Oke, bagus. Yang terakhir ada motivasi ya. Nah, di sini kenapa Anda memilih nilai motivasi sebagai nilai yang bisa membuat Anda berubah? Motivasi karena kan harus ada dorongan dari diri sendiri untuk berubah, terus berani mencoba kayak tadi. Ya, itu. Jadi Anda nilai motivasi itu karena Anda juga butuh motivasi atau dorongan dari sendiri gitu ya, atau mungkin kesadaran ya? Iya, kesadaran dari diri sendiri gitu ya. Oke ya, bagus. Di sini Anda sudah menulis nilai-nilai penting ya, yang mungkin akan membantu Anda berubah untuk kedepannya. Nah, kalau boleh tahu ada nggak ini salah satu nilai, ada 4 kan tadi, motivasi, keberanian, bertanggung jawab, sama konsisten. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari Anda ada nggak mungkin yang sudah di salah satu nilai itu yang sudah Anda terapkan gitu? Misalnya Anda sudah menerapkan apa yang bertanggung jawab, kayak emang jawab sama konsisten. Ya, karena ingat kan tujuan awal aku, karena tanggung jawab aku masih harus sekolah, harus belajar. Jadi aku sekarang lagi mulai mencoba dikit-dikit untuk belajar, untuk lupa handphone. Cuma kalau untuk hapus game dari handphone belum bisa. Oke, jadi ada 2 nilai yang sudah Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari itu tadi itu konsisten sama bertanggung jawab ya. Oke, konsistennya itu tadi Anda udah bisa mengurangi HP, cuman kalau emang gamenya masih kalau misal menghapus gamenya masih belum bisa gitu ya, masih. Karena kadang waktu itu pernah coba menghapus tapi tetap jangan deh, sayang gitu. Jadi belum ada keberanian gitu ya, tapi kayak udah ada lah tanggung jawab, kesadaran tanggung jawab kayak buat ngerjain PR, itu belajar gitu ya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, kedepannya mungkin Anda bisa menerapkannya semua nilai ini. Kan tadi baru 2 ya yang bisa diterapkan, keberanian, tanggung jawab sama konsisten ya. Nah, mungkin kedepannya Anda bisa menerapkan semua 4 nilai ini yang tadi ada keberanian, ada motivasi, ada tanggung jawab, dan konsisten gitu ya. Oke. Nah, tadi kan Anda sudah memiliki 4 nilai ini ya. Nah, menurut Anda ada gak sih nilai yang paling penting yang bisa mengubah Anda ke depannya di antara 4 nilai ini? Yang paling penting Berarti
rasa keberanian pasti kita takut kan. Jadi keberanian itu banget penting banget. Jadi kita bisa melakukan hal yang kita niatkan dari awal sampai selesai. Soalnya kalau kita nggak punya nilai keberanian itu sampai kapan pun nggak akan bisa berubah. Jadi menurut Anda nilai yang paling penting untuk bisa berubah itu keberaniannya, karena tadi kayak Anda tuh harus berani untuk mengambil langkah gitu ya. Iya. Sangat bagus ya, Anda udah tahu gitu nilai mana yang sangat penting dan nilai mana yang emang udah alhamdulillah udah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada tujuan yang ingin dicapai lagi nggak dari sesi konseling ini selain yang tadi yang bergerak dengan orang tua, atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Oke, ini kan saya bertanya ya. Ada yang Anda rasakan nggak setelah sesi konseling ini berakhir? Misalnya Anda tuh lebih merasa lega karena udah bisa berani terbuka ke saya. Lega juga udah bisa cerita, terus tahu langkah untuk kedepannya harus kayak gimana. Jadi Anda sudah merasakan gitu ya dampak dari sesi konseling yang pertama itu tadi tuh kayak udah lega bisa cerita ke orang yang awalnya mungkin nggak bisa cerita ya. Iya, karena takut tuh emang dari awal jauh tuh gara-gara game kan, takutnya pas aku cerita udah lah nggak usah didengar dia aja takut seperti itu. Oh iya, takut jadi malah dijudge ya sama orang tua. Oke. Nah, sebelum sesi ini berakhir ya, saya ingin Anda melakukan tugas homework ya selama seminggu ke depan sebelum sesi selanjutnya sebelum sesi kedua dimulai lagi. Nah, tugasnya apa teh? Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan ya. Di sini tugasnya adalah Anda harus mencatat gitu ya, kayak hal-hal apa yang Anda rasakan ketika Anda mulai mengurangi bermain game. Nah, di sini kayak Anda tuh nyatet gitu ya di kertas atau diary kayak seperti diary gitu. Jadi hal-hal yang saya rasakan setelah mengurangi game itu rasanya saya menjadi lebih dekat dengan sekitar, lebih kayak senang, happy atau gimana gitu ya. Oke, nah sebutin aja nanti itu satu-satu. Selain itu juga Anda harus tadi kan saya berharap ke depannya Anda bisa melakukan 4 nilai yang sudah Anda tulis ini ya di kehidupan sehari-hari. Nah, saya juga ingin Anda menuliskan gitu ya bagaimana perasaan Anda saat menerapkan gitu empat nilai ini: konsisten, motivasi, bertanggung jawab, dan keberanian di kehidupan sehari-hari Anda. Nah, jadi Anda tulis aja gitu kayak apa yang Anda rasakan ketika Anda melakukan empat nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tapi kalau misalnya Anda tuh belum bisa melakukan motivasi gitu ya, nggak apa, nggak usah ditulis aja, cuman yang sudah aja, yang sudah dirasakan aja gitu. Kayak misalnya Anda sudah melakukan konsisten, saya lebih menjadi waktu gitu ya, tidak lupa waktu. Nah, gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Saya tutup ya sesi konseling ini. Atau ada yang mau diceritakan lagi? Sudah ya, tidak ada. Oke. Saya izin tutup ya sesi konseling pertama ini. Saya juga sudah sangat bangga gitu ya Anda berani gitu ya untuk datang ke konseling ini, karena kan nggak semua orang yang mau sadar gitu, mau berubah, mau datang ke konseling gitu ya.
bisa berubah, dan pasti saya yakin Anda akan berubah gitu ya, amin. Oke, saya pamit ya, mungkin sesi konseling yang pertama beres dan kita akan melakukan sesi konseling kedua di seminggu kemudian ya. Dan jangan lupa membawa homeworknya ya nanti.